Shalom. Ya. Pertama saya mohon maaf karena saya pakai laptop, biasanya saya pakai laptop. Karena saya di sana tapi jauh, jadi juga kan saya kan nggak ya bisa lempar-lempar terus ke belakang. Jadi saya mohon maaf tidak pakai laptop buku, saya pakai laptop. Sekalian saya tidak terlalu jauh. Saya dimaafkan ya. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada kami. Silakan langsung selanjutnya saja. Hari ini kita berbicara tentang revival. Dan revival cukup membuat kita itu ya, yang menyampaikan juga ragu gitu kan, kalau tidak disertai dengan kuasa. Kenapa? Karena temanya adalah mengalahkan siasat iblis. Ini berat, tetapi mau gak mau kita harus masuk di dalamnya. Ya, mau gak mau kita harus ada di dalamnya. Kalau kita tadi nyanyi dengan kuasa untuk nama Tuhan, dengan nyanyian yang luar biasa, apakah kita mengalahkan siasat iblis dengan pujian penyembahan? Dengan seperti itu tadi nyanyian, oh harus punya nama Tuhan, nama Yesus, nama yang kuat menggetarkan, sesimpel itu kan? Ataukah kita harus dengan doa yang semakin keras? Ataukah kita dengan puasa? Ataukah kita dengan beribadah rajin? Itu semua dapat mematahkan siasat iblis. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong kenyataan. Tidak semudah itu. Lantas bagaimana caranya saya bisa mematahkan siasat iblis? Bagaimana saya bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Apakah saya harus berdoa dengan keras, menengging-nengging setan seperti yang dulu dilakukan? Perang ke sana ke sini. Kadang-kadang kita perang itu bukan hanya menang, tetapi ajang pertunjukan bagi iblis ujung. Itu yang seringkali terjadi. Dan kita tanpa sadar, kita merasa menang pada hal. Jadi saya tidak alergi untuk menyerang. Saya tidak alergi untuk melakukan peperangan rohani. Tetapi seringkali orang mengatakan, aku diserang iblis. Ya, betul nggak? Hari ini saya tidak mau berbicara tentang hal ini. Bagaimana kita bisa mematahkan siasat iblis? Bagaimana kita bisa mematahkan? Bukan dengan hal yang lain, tetapi kita akan untuk bagaimana kita bisa melihat pada diri kita sendiri. Karena setiap kecerobohan kita itu adalah kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan kita. Iblis tidak selalu mengalahkan manusia itu dengan serangan besar. Tetapi kalau diserang iblis, diberi sakit penyakit, diberi hambatan, diberikan sesuatu yang membuat kita tertekan, enggak. Tetapi seringkali karena kita membiarkan ada celah kecil yang kita buka. Seperti itu. Kita sendiri punya rumah, tapi kita lupa mengunci pintunya. Kita punya rumah, ada sedikit yang terbuka. Pada saat pencuri masuk, kita mau salahkan pencuri. Bisa. Harus kita koreksi lagi. Kenapa? Siasat iblis tidak mengalahkan manusia dengan sesuatu serangan yang besar. Tetapi cukup dengan celah-celah kecil. Kita akan pelajari ada banyak hal yang bisa. Ayatnya dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, sikapnya. Dan janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Kalau kita melihat jangan, itu ada satu kalimat larangan. Tidak boleh ya, larangan. Seringkali kalau kita ngomong di dalam Alkitab atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada larangan, itu seringkali tergoda untuk melanggar. Kita diperhadapkan Anda dilarang masuk, satu jalan sudah dikatakan Anda tidak ada jumlah pun dalam hal itu. Bagi kita, apakah kita mengumumkan terang-terang Islam menjadi masuk dari atas? Apakah Allah tidak? Kemudian tampuran Allah ada anak-anak yang tak terlalu besar itu. Yang paling sering adalah dalam merah. Sudah mulai tak gitu kan? Kita musim kuning langsung diterobos saja. Ada resiko yang kita tanggung, ada konsekuensi logis yang kita akan tanggung.
Kalau kita melanggar apa yang namanya larangan, manusia saja kalau dilanggar, yang kalau aturan manusia dilanggar, kita mendapat konsekuensi logis, sanksi secara hukum. Tadi kalau lalu lintas, tetapi di sisi lain kita ada konsekuensinya kalau kita melanggar larangan atau lampu merah, itu bisa terjadi kecelakaan. Saya ini bukan ngomong, tetapi saya pernah foto dan masuk di dalam dinas kepolisian. Langsung semua sadar bahwa yang dia arti sebagai masih ada saya itu menjadi kenangan. Masuk lampu kuning masuk, saya pas di depannya ngajar, langsung difoto sama juga. Kamera apa namanya? Nah itu CCTV-nya polisi itu langsung ada satu konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Dan di sini dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Alkitab tidak mengatakan lawan iblis dulu, tetapi dikatakan jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Karena iblis tidak menyerang dengan sesuatu serangan yang besar, tetapi dengan jelas. Ada banyak siasat iblis yang kita harus pahami, bukan dalam penyerangan, bukan dalam apapun juga, apalagi dalam soal yang bisa, tetapi harus kita tahu siasat-siasat yang dia sehingga kita bisa kita ikuti satu-satu. Yang pertama adalah kita membiarkan celah kecil masuk, tidak membiarkan celah kecil terbuka, karena iblis itu masuk dengan melalui celah kecil. Saya aktif di haji 36 tahun. Kalau saya ada orang yang terang-terangan menentang kebijakan perusahaan, saya langsung tahu. Dan pada saat seperti itu kita bisa memahami, oh dia maksudnya apa. Apakah dia membela haknya? Karena seringkali ada hak-hak yang tidak disampaikan sehingga dia demo. Dia menyampaikan inspirasinya, unjuk rasa dia, dan kemudian tahu. Kalau seperti itu nggak apa, haknya dibela. Saya sebagai hadirin juga bisa mendukung. Tetapi kadang-kadang kepentingan yang didahulukan bukan untuk kesejahteraan atau hak, tetapi kepentingan pribadi, kepentingan golongan untuk supaya dia merasa enak, yang lainnya nggak enak, usahanya nggak enak. Dan mereka sedang membanyak cara, karena biasanya lempar batu sembunyi tangan. Saya terakhir bulan yang lalu menyelesaikan satu perkara sabotase mesin isu itu. Kalau pelupasannya saya lakukan, saya dimatikan itu semua mesin-mesin bisa membongkar masalah itu meskipun melakukan CCTV itu mengatakan yang fokus pada penulis dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang yang sudah setia tidak ketemu, tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia yang menjadikan dirinya secara tidak langsung, kita ini seringkali memposisikan diri kita sebagai kawannya iblis. Seringkali kita memposisikan diri kita ini sebagai seteru Allah, karena hal-hal yang tidak kita ketahui yang kita laksanakan, padahal di situ adalah perseteruan dengan Allah karena kita lebih mencintai dunia. Makanya bagaimana kita bisa menutup celah-celah kecil ini supaya kita ini bisa mematahkan siasat iblis. Kalau saudara mau nyanyi, mau senang iblis dengan kuasa darah Yesus masih berkuasa, yes, itu tidak ada masalah. Tetapi ingat, seringkali orang yang melakukan peperangan rohani kena serangan balik karena ingat, dan itu terjadi banyak orang yang jatuh karena serangan iblis yang bukan serangan yang besar, tetapi celah kecil yang dibiarkan terbuka. Makanya saya katakan iblis bekerja melalui celah kecil. Salah satu contoh yang sangat besar di sini adalah bagaimana cerita tentang pembunuhan pertama Kain dan Habel. Kain sebagai contoh yang pernah saya masukkan. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak
engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kejahatan Saul, kejahatan Kain itu bukan membunuh Habel, tetapi karena celah kecil yang namanya makel, yang namanya sakit hati, yang namanya iri hati, yang namanya kebencian terhadap adiknya dan apa supaya diterima, itu dipunggung, itu dipelihara menjadi satu kepaitan sehingga dia adalah akhirnya dia membunuh. Celah kecil yang dikatakan iblis sudah mengintip itu bisa kita kalau orang bisa cantik mengintip itu celah kecil ya ada yang bisa ini ada ini dosa mengintip iblis tadi itu karena dia adalah mencari celah kecil supaya dia bisa tidak menunggu izin kita untuk belajar masuk. Tadi saya katakan bagaimana kita bisa mempunyai rumah yang dibiarkan terbuka, terus kita melawan pencuri, melawan iblis, tetapi rumah kita terbuka, atau bahkan kita menyerahkan kunci rumah kepada pencuri. Pencuri, bahkan kalau saya katakan itu jadi bahan pertunjukan iblis, karena kita menyediakan ruangan bagi dia. Oleh karena itu tidak ada yang sakti. Tadi di mobil saya sudah bicara dengan Pak Siti. Dia bisa mengatakan saya itu saya apa? Saya bisa lepaskan saya dari bahaya iblis. Dia tahu firman loh sejak ini dan dia tahu naik surga loh. Saat tidak ada air kita aja bisa berbuka. Tapi kalau ada yang mau berbuat silakan. Iblis itu naik surga. Dia tahu firman dari awalnya. Nanti kita oleh karena itu kita saling mendukung karena kita tahu kita belum menjadi bahaya iblis. Jadi supaya kita bisa menutup celah kecil itu, mari kita saling mendukung next untuk kita bisa saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain agar di dalam hidup kita tidak ada itu terjadi, gak ada yang sakti terbaikkan, termasuk saya, termasuk Pasifik, termasuk Pak Antias Segala, termasuk Pak Anton. Bayangkan saudara, kita di dalam satu organisasi perusahaan, itu kita dalam seperti bekerja, ada satu yang gak bisa kerja, orang yang sukanya ngantok, ya mungkin ada ya, tapi nggak cerita. Orang yang jelas-jelas besok kerja, misalnya cuma ngantok atau bahasa apa bisa ya, saya tahu. Suatu saat dengan laporan-laporannya gitu, atau dengan sesuatu koneksinya dengan atasan, dia diposisikan di atas jadi manajer. Dan kita ini kerja sungguh-sungguh, ada di bawahnya dia. Setelah naik jadi manajer, sewenang-wenang, melalu, ngaco. Kalau salah, anak buahnya salah. Kalau dipuji, dia dipuji. Aku saya kerja kalau salah, dia yang membuat salah, saya yang kena masalah. Ada kesempatan. Tetapi kalau kita sudah baik di situ, pasti kita ngomong jangan baik. Selalu saya sakti. Maksudnya Tuhan sakti. Ini saya mendorong untuk tidak menyimak memberi salah satu celah iblis. Yang kedua adalah tidak menyimpan dosa tersembunyi. Itu menghilangkan dari sejarah. Ada dosa yang kita sembunyikan. Kemana-mana kita tertutup. Lagi angkat tangan, dosa. Lagi mau menyembah,
katakan, ini talita, iblis katakan begitu. Lagi tanah juga. Pada saat kita menyimpan dosa tersembunyi, itu celah bagi iblis masuk. Itu celah bagi iblis masuk. Sombongkan kau seorang hati, sepi kan. Seperti itu lagi semakin menyebutkan saya di contoh Allah ini. Kalau saya ngomong saya juga kenapa. Kalau bagaimana kita menutup celahnya? Jangan membuang si menyimpan dosa tersembunyi, tetapi kita berdatang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Ayat 9 katakan, jika engkau mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Celah kecil, dosa kecil. Yang ketiga, tidak menyimpan untuk menikmati hal-hal kunci yang tidak berkenan kepada Allah, seperti kesombongan, kebohongan, penyebaran fitnah, kedengkian, dan hal-hal yang terputus dengan dan dikemas dengan perasaan. Sering kali begini, membahas orang itu dan orang. Ya, di sini nggak ada sangat sekalian. Dan saya tidak cepat sekali kalau saya masih pada dosa tidak ada yang lanjut ya, sudah paham. Yang kedua adalah iblis menyerang identitas. Iblis menyerang identitas. Dia sendiri lakukan kepada Yesus. Dan Lukas 4:3 dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau adalah Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bukannya iblis gak tahu kalau Yesus anak Allah. Bukannya iblis gak tahu kalau Yesus tidak bisa dijatuhkan. Bukannya iblis gak tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Yesus. Tahu. Apalagi Yesus anak Allah. Tetapi iblis tidak pernah berhenti untuk mencoba dan berusaha menyerang identitas Yesus. Yesus itu disebutkan jika engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jika engkau anak Allah, semua dunia kita kasihkan. Semua diserang lagi identitas. Apa bikin itu siapkan kita di identitas? Kalau kita lihat yang bukan, lagi mau dibaca semua boleh, tetapi saya menunjukkan Allah sendiri mengakui kita untuk menjadi anaknya. 1 Yohanes 3:1 dikatakan memang kita adalah anak. Itu dibaca membuktikan bahwa kita ini Roma 8:14 dikatakan semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 kan dikatakan karena kita menjadi anak Allah, maka kita bisa menyebut Dia ya Bapa ya Bapa. Dan kalau kita bisa menjadi di dalamnya sebagai Bapa, maka kita pun juga berhak untuk menjadi ahli waris, untuk menerima janji-janji Allah. Itu status kita. Kita semua yang di sini kawan keluarga dari orang-orang kudus yang menjadi anggota keluarga. Kalau ini sudah menyerang Yesus dengan identitas, bukankah kita juga sering kali diserang dengan identitas? Anak-anak dari mana? Kalau tidak ada acara-acara dan paling sering yang mengenal kepada kita adalah pada saat kita diserang sebagai anak Allah. Karena kita melakukan celah kecil yang tadi saya sampaikan. Karena kita melakukan celah kecil, maka iblis bisa menyerang dengan mudah. Next, Mas. Yang menanamkan dalam pikiran kepada pikiran kita, sehingga kita merasa saya ini gak layak, saya ini gagal, saya ini terlalu jauh dari Tuhan. Dia serang dalam pikiran kita. Bahkan orang lain juga mengatakan kau ini kayak sopo-opo, saya
475 halaman atas. Dia hanya satu mulia saya aja. Dari kalangan sendiri atas, dari ini. Menyentuh emosi setiap orang. Lo bisa keahlian tanpa ungkapan. Sehingga pada saat omongan di mimbar dinyatakan sebagai kebenaran, padahal itu adalah sebagai hati-hati. Jangan sampai kita membuka celah dan berpaikan kepada pendeta. Apa sikap kita? 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan percaya pada setiap roh, ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dunia ini dengan segala macam informasinya. Saudara mau pendeta, saudara klik begitu. Khotbah hari ini ada banyak pendeta, jadi jangan skeptis usaha Pak Andre, ya. Enggak. Tetapi saudara di dalam dunia digital yang modern, saat informasi modern terbuka bagi semua orang dan semua orang bisa cepat untuk menerima akses khotbah, itu menjadi bahaya. Tadi sebenarnya nabi-nabi palsu sudah menjalar ke seluruh dunia. Mereka menyebarkan ajaran seolah-olah kebenaran, tetapi kutuk di dalamnya. Misinformasi ini seringkali diterima oleh orang-orang yang kurang paham kepada firman Tuhan. Karena dunia digital itu kita bisa akses dimana saja. Dan orang-orang yang tidak pernah punya kepegangan kebenaran firman Allah yang benar, itu tidak bisa membedakan ini fakta. Orang-orang yang tidak mengerti gak bisa mengatakan ini fakta, ini fiksi, semua dia gak benar. Kenapa? Firman Tuhan di dunia digital hanya. Oleh sebab itu dikatakan kita harus untuk menguji setiap roh itu. Akan terkadang kebenarannya tidak salah, tetapi yang disampaikan rohnya salah. Alat tembak untuk mimbar di dunia modern bisa gak terjadi sekarang ini? Sangat bisa. Karena punya masa, punya otoritas, punya mimbar, dan dia mengatakan apapun dia dianggap sebagai kebenaran. Ujilah dia. Sebab itu bisa membedakan ini fakta kebenaran atau fiksi. Jangan Yesus saja, mereka tidak mau dengan apa yang mau. Saya akan tunjukkan dalam Lukas 9:55. Ya, Lukas 9:55. Itu terjadi pada saat Yesus dan rombongan mereka mau masuk ke Samaria. Mereka mau masuk ke Samaria, tetapi kalau di Samaria
and said, "Yea, no, Lord, what manner of spirit they are of." Kamu tidak tahu macam apa yang kamu miliki. Jadi Yesus tidak sekedar menegur mereka titik. Dalam terjemahan King James dikatakan, kamu tuh gak tahu roh apa yang menyusup di dalam dirimu, sehingga kamu mengatakan mau mengutuki Samaria, membakar Samaria dengan api dari surga katanya. Sedangkan mereka menyebarkan kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Mesias Allah yang datang ke dunia, tapi dia membakar. Sehingga Yesus loh ya, orang dekat Yesus loh ya, orang yang nomor satu yang menerima segala firman Tuhan, orang yang nomor satu yang melihat mujizat Allah, yang nomor satu yang melihat kuasa Allah, yang katakan aku mau mengutuk Samaria, membakar Samaria. Hamba hati yang penuh dengan pengertian, mengerti, benar, angin betulan. Jangan percaya dengan masa, jangan percaya dengan tampilan itu. Bagaimana caranya? Minta Tuhan, pakai hati juga. Menyerah dengan identitas yang benar. Ya, kembali ke masalah ini tadi. Merasa tidak layak, merasa gagal, Tuhan terlalu jauh. Bisa terjadi karena fokus kita itu pada kritik orang lain, pada pendapat orang lain. Kita memiliki kecenderungan untuk internalisasi kritik dan pendapat orang lain, sehingga dia mulai percaya bahwa memang dia disampaikan oleh pemimpin, yang menyampaikan adalah Pak Pendeta, pengkhotbah, sehingga dia percaya iya, enggak lah. Itu ada memang. Iya ya, benar Pak Gembala, kalau saya bilang dia menginternalisasi kritik pendapat orang lain. Kenapa bisa terjadi? Karena pengalaman masa lalu, hidupnya mungkin gak benar. Pengalaman masa lalu bahwa dia memang jauh dari Tuhan. Pengalaman masa lalu dia menerima penolakan, sehingga memori itu dibuka iblis, kamu gak layak dari jumlah berbuat dosa. Tuhan tidak cuma melupakan semua yang ada di belakang itu, tapi juga ada panggilan surgawi pada Yesus Kristus. Dia tidak boleh dengan mengatakan bahwa layak untuk kamu biar dulu, sekarang enggak. Oleh sebab itu kita bisa menaklukkan pikiran kita Kristus. 2 Korintus 10:5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan menumbuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan
kebutuhan manusia untuk menentang segala pengenalan akan Allah. Kami melawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Karena iblis punya pikiran kita, membuat logika kita jalan. Membuat pengertian kita jalan. Iya, kamu memang pantas gagal. Logika manusia dimainkan. Ketika identitas kita mulia, maka keputusan kita pasti salah. Setiap hari kita harus berjuang bukan pada perasaan, pengalaman atau penilaian, tetapi pada siapa kita, Kristus. Kita sampai jauh ini sudah selesai, sudah paham. Bahkan saya lanjut, soalnya banyak. Siap sakit itu saya pasang lanjut. Akhirnya masih sudah paham, saya lanjut ya. Yang ketiga, iblis menyerang pada saat kelemahan kita. Kelemahan kita. Dan masih ingat kita dari Kristus. Di dalam Lukas 22:31 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti kantu. Dari zaman kedalingan kita banyak kelenahan yang kita sebagai contoh, iblis tidak berkata lakukan dosa. Oh, kita pasti selalu kalah, tetapi dia sering berkata, ya kan? Semua orang juga begitu, tapi di kantor, cek kemarin itu, atau beli sesuatu pakai cek, berapa ini ada juga orang yang datang ke gereja, tetapi hidupnya itu orang yang kehidupan. Ada kebanyakan. Ya, kalau saya mengatakan saya masih itu memakan. Hasilnya masih. Saya kadang-kadang mungkin bangsa saya ini hari ini kan itu bisa. Ya sudah lah, kita akan membayar. Lawan iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak ada yang mulia. Kita bisa lihat contoh yang tahu di dalam 2 Samuel 11 ayat 12. Baca kedua, 2 Samuel 11 ayat 12. Raja Muda perhatian tahun maju berperang, maka dalam menuju waktu maju bersama lawannya dan seluruh bangsa mereka memusnahkan Bani Ammon dan menghukum kemenangan. Sedangkan Daud sendiri diam saja. Sekali peristiwa orang berkata agar bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas bukit sana. Tampak pada meninggal atas seperti seorang perempuan sederhana, perempuan itu sangat elok. Itu adalah situasi dan kondisi yang tercipta. Pada waktu itu bergantian tahun sebuah pelajaran yang biasanya maju perang, tetapi dia memilih tinggal di dalam istananya. Dia memilih berbaring, dia memilih jalan-jalan. Harusnya dia berperang mempersiapkan diri dengan segala pasukan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia santai-santai saja. Artinya apa? Dia berdiri bukan pada tempatnya. Seringkali kita juga mengalami demikian. Kita tidak berdiri di tempat yang seharusnya. Kalau dikatakan ayo kita sekarang mau berperang melawan iblis, dia serentak satu komando dan kembali kita lakukan. Tetapi ada juga malas, aku tak biarkan aja. Tetapi bebas mencoba. Boleh mulai hari agak siang, mulai kopi yang
tidak disiplin dalam tubuh, tidak disiplin dalam waktu. Kenapa? Udah malam nih, buka HP TikTok, scroll begitu ada yang menarik terus, scroll terus. Nah, tidak disiplin dalam waktu. Sampai kalau sudah scroll TikTok itu lupa waktu. Kau sudah seperti tak menarik, pikirannya jalan, tidak disiplin dalam tubuh. Hei, pikirannya jalan, waktunya jalan, tidak disiplin waktu, pikirannya sudah terbuka. Nonton TikTok itu membuat kita itu terpakir, betul tidak? Atau saya yang salah ya? Saya yang scroll TikTok mungkin di sini. Kalau sudah scroll TikTok, apalagi ada benar, dan kamu sudah terbuka, maksud saya bekerja. Sama, bukan pada tempatnya yang melakukan itu. Seperti kaum yang berjalan di atas sawah rumahnya, malah dia melihat perempuan yang mati, sehingga dosa yang bersyukur. Oleh karena itu, mari kita selalu memperingatkan satu dengan yang lain, supaya kita bisa saling mengingatkan. Enggak ada orang yang sakti, ya termasuk kepada saya, kita saling mengingatkan. Jelas? Kita berdoa, kita berdoa Inggris, paling berhasil saat kita merasa kuat. Kita tahu si Petrus itu orang-orang yang luar biasa. Dia bisa mengatakan, aku mau mati bersama engkau, aku mau masuk penjara bersama engkau. Ya orang-orang besar yang selalu membela Yesus, ya kan? Tetapi pada saat Yesus ditangkap, dan ketika hanya seorang perempuan, hamba perempuan, bahkan anak kecil mengatakan engkau salah satu di antara mereka. Dan misalnya, benar-benar, enggak, aku enggak pernah dengar. Bisa penyataan Petrus tidak kali. Ketika tekanan dalam natur aslinya muncul, realita yang sering terjadi sekarang, kita merasa pelayanan kita berhasil, kita merasa dipakai Tuhan luar biasa, dan banyak orang tumbang pada saat kita khotbah, orang bermenit, kita mendoakan begitu begini semua orang berbahwa luar biasa dipuji oleh orang. Tetapi harus hati-hati, harus waspada. Karena pada saat kita merasa kuat, Petrus kuat. Kenapa? Pada saat ada tekanan datang, natur asli itu muncul. Kenapa saya tahu begitu? Pada saat dia bersama-sama Yesus, dia bisa melihat kuasa Yesus. Ada bersama-sama Yesus, dihormati karena dia bersama-sama Yesus. Kalau saya sempurnakan seorang supir, di belakang saya ada bos, dan hormat sosial, hormat dan kita kan bosnya itu sama. Pada saat dia datang ke satu kota, orang dia lulukan, padahal Yesus yang dia lulukan, Petrus nolak, ya kan? Tidak ada mujizat, tidak ada pencabutan, tidak ada kuasa. Pada saat Yesus ditangkap, disitulah natur asli yang muncul. Dia mengatakan, aku gak kenal Yesus. Oleh karena itu, Petrus sadar dan berjaga-jaga. Awan berjalan sama seperti singa. Dia menyatakan, oke, waktunya dari 5. Yang khusus pada itu dikatakan karena itu tunjuklah kemenangan dan lawan iblis maka ialah lari dari mana. Banyak bukan lawan itu belakang. Ayat lebih ngomong, luar biasa. Udah berapa sejak lama, luar biasa. Saya tidak pernah melakukan senjata, tidak pernah. Tetapi orang yang tidak siap, apapun juga sedang tidak pernah. Apapun itu, dia nggak bisa pakai senjatanya, kan? Pastilah. Saya ini langsung dikasih senjata sama TNI yang ada. Pak, ini pistol ini ya. Revolver M16 ini Pak, ayo masuk perang. Saya pakai bawa senjatanya. Bisa nggak saya gunakan? Ini bisa. Karena
senjatanya lagi. Senjatanya memang ada yang melakukan. Oh, nggak ada yang melakukan senjatanya. Tetapi orang tidak bisa. Sama. Jangan masuk neraka. Makanya ayat kita tunggu kepada ikuti Tuhan, dengar firman, lalu pakai senjatanya. Kalau nggak dapat instruksinya, kita langsung pakai senjatanya, mati. Realitas sekarang orang banyak doa peperangan supaya deklarasi mengusir iblis, tapi tidak mau taat, tidak mau berubah hidupnya dengan benar, tidak ada ketertundukan. Semua peperangan ini akan menjadi emosi rohani. Kalau sudah emosi rohani, iblisnya tertawa. Enggak dikuyur iblis. Kalau kali iblis sudah sampai diinjak-injak segala macam iblisnya, dikuyur juga. Punya siasat, punya strategi, punya ketertundukan, celahnya terbuka. Bagaimana bisa menang? Impossible. Meskipun kau punya senjata, firman dan yang berkuasa, mungkin kau punya seiman, mungkin kau punya kasus kerelaan, kamu kemana saja boleh. Tetapi kalau kamu gak bisa menggunakan yang kamu kalah. Tunduk kepada Allah. Yang lain, kematian ini sebagai kemenangan tak bisa. Matius 14:4. Yesus berkata bahwa jika seorang yang berlaku dia harus menyatakan dirinya, itu seorang yang berbunuh. Kalau dia berbunuh, kita tidak hidup di dalam daging, tetapi dalam iman. Seringkali kita tidak bisa mengatakan diri kita, karena yang utama dalam hidup kita cuma ada di Allah atau Ibu. Ini tidak berlaku kalau kita tidak berhasil. Kalau kita tinggi, kita bukan salah, iblisnya masuk. Jadi jangan salahkan iblis, jadi kami terus. Kita membuka, tidak memaksa munculnya ini, tetapi kita membuka celah untuk dia muncul. Salahkan mencuri. Orang sendiri. Yang terakhir, kita bagian dari kemenangan yang terbesar. Pastinya banyak, tapi rohnya tidak ada. Kenapa saya begini? Kalau saya bisa begini, saya dipuji juga dengan benar. Karena jadi hikmah kemarin hari kami saya cerita. Apa ini bisa benar. Saya kata itu saya doa. Anak saya lama di rumah sakit. Anak saya lama di rumah sakit. Oke, 4 hari. Saya itu keluar, mobil saya parkir pas di tengah garis parkir, ditobrok, hancur ceritanya. Begitu saya damai, yang dikasih nomor telepon, yang dikasih nomor telepon adalah nama bapaknya yang sudah mati. Saya marahnya di rumah sendirian, saya coba gas yang kenal. Tuhan yang tunjukkan pabriknya di situ, saya pabriknya di sana, juga nggak mau tahu. Kalau orang nggak kenal, langsung nggak kenal. Saya sampai ngomong, saya sendirian. Kalau kamu nggak semua jual kamu keluar, kamu tak perlu di polisi. Aku cuma minta perbaiki mobilku. Aku pulang, akhirnya saya jam 11 saya pulang. Tapi nggak langsung pulang, langsung ke daerah saya. Saya minta situasi mobil saya. Kita acara, pembicaraan kejadian pertama. Udah sekian, terus saya masuk di demonstrasi. Dipatkan, tidak sesuai dengan kronologi. Saya nggak tahu kronologi, saya minta BKP, TKP, BKP pada TKP. Nggak bisa tadi dulu. Terus itu apa saudara? Supaya saya jangan lapor polisi. Saya posisi kuat, mobil saya berusaha diam, tidak gerak, saya nggak gerak sama sekali mobil pakai kok. Saya menunggu macam mana, Pak, baru saya temenin. Oh siap Pak, padahal
bulan saja ketika kami PJJ.